Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahri Raihan dengan NIM 20 /46425 /SV/18444. Di sini saya akan mempresentasikan produk saya yang berkaitan dengan MapWinGIS, library MapWinGIS, dengan proyek yang bernama Siteman atau Sistem Informasi Aset Kesehatan Kabupaten Sleman. Proyek ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau responsi dari praktikum pemrograman spasial desktop. Itu untuk langsung saja untuk ke proyeknya. Proyeknya adalah seperti ini. Proyek ini sendiri kenapa dibuat? Dikarenakan seperti namanya, Sistem Informasi Aset Kesehatan Kabupaten Sleman. Aset kesehatan Kabupaten Sleman itu ada banyak sekali dan itu menyebar sehingga sulit untuk dikelola jika hanya secara manual atau tidak menggunakan teknologi yang lebih modern lagi. Kenapa kok sulit? Karena menyebar sendiri dan Kabupaten Sleman sendiri luasnya juga lumayan luas, sehingga sulit untuk jika hanya untuk survei satu aset begitu. Jika kemudian saya berinisiatif untuk membuat Siteman ini, Sistem Informasi Aset Kabupaten Sleman, agar mudah nantinya aset kesehatan Sleman itu dikelola. Kenapa kok bisa mudah? Karena nantinya data-datanya akan tertampil dalam satu aplikasi ini. Kemudian tujuan dari pembuatan proyek ini adalah tentunya untuk lebih memudahkan dalam memanajemen aset-aset kesehatan Kabupaten Sleman yang nantinya dapat dikelola secara digital dan dapat dikelola secara baik, sehingga masyarakat pun jadi tahu seberapa toh aset-aset kesehatan Kabupaten Sleman itu sendiri, dan juga nantinya pihak-pihak yang terkait pun mengerti jika ternyata banyak juga aset kesehatan Kabupaten Sleman, dan dengan begitu proyek ini dapat bermanfaat untuk memajukan aset-aset kesehatan Kabupaten Sleman sendiri. Bagaimana memajukannya? Jika secara manual kan harus satu-satu untuk meninjau. Dengan produk ini dapat ditinjau langsung semua aset sekaligus, dan nantinya dapat dilihat bagaimana kondisi aset dari masing-masing aset kesehatan Kabupaten Sleman sendiri begitu. Kemudian lanjut dari arsitektur produk ini sendiri, saya jelaskan dari sini. Untuk resource-nya, untuk database-nya, saya membuat 2 folder, yaitu non-spasial dan spasial. Dari non-spasial sendiri ada foto, yang foto itu nantinya dimasukkan ke dalam masing-masing aset. Kemudian ada icon ini membantu untuk memudahkan kategori dari aset-aset nantinya, seperti puskesmas, rumah sakit, puskesmas pembantu begitu. Kemudian ada database spasial yang berisi data-data spasial berupa data titik, jalan, garis, dan area. Data titik itu adalah aset kesehatan sendiri, kemudian data garis adalah data jalan, yang nantinya data tersebut memudahkan dalam mengetahui lokasi-lokasi dari aset. Kemudian ada data area, yaitu data admin desa dari Kabupaten Sleman. Kemudian saya juga membuat form, yaitu form yang ini, form utama. Kemudian ada form add point untuk edit, kemudian ada form pop up, kemudian ada form buffer. Kemudian untuk referensinya, saya menggunakan MapWinGIS, tentu saja library MapWinGIS, kemudian ditambah lagi MapWindow Lite. Kemudian untuk
arsitekturnya dari form utama sendiri, GUI-nya seperti ini dapat dilihat. Untuk desainnya saya buat, atau GUI-nya saya buat menjadi desain yang flat, karena desain flat ini kebanyakan sekarang project-project atau aplikasi-aplikasi sekarang menggunakan desain flat dan tentunya lebih kekinian begitu. Kemudian tombol-tombolnya saya bikin mudah. Untuk tombol terkait dengan map-nya saya buat di sini di dalam map-nya. Kemudian ada tombol-tombol terkait dengan seperti menambah data, add point, buffer, kemudian ada export to Excel, ada export map, kemudian ada query juga. Query-nya saya buat langsung di sini. Jadi desainnya saya buat langsung terbuka di sini, tidak ada harus klik-klik ini, untuk lebih memudahkan, karena ini adalah project yang projectnya itu adalah untuk form, untuk melihat form dari aset kesehatan begitu. Di sini query-nya ada query untuk mencari kecamatan, query untuk mencari desa, kemudian ada query untuk mencari aset. Kemudian ada tombol untuk add data atau add titik, add garis, add area, kemudian ada remove layer. Remove layer ini untuk meremove atau mendelete layer-layer yang dipilih. Kemudian ada add point, ada menu edit, ada buffer, kemudian ada export to Excel dan export to map. Untuk export to Excel dan export to map masih belum jadi, masih dalam tahap pengembangan. Kemudian untuk toolnya di sini ada kursor untuk normal mode, ada pen, ada zoom in, zoom out, kemudian zoom to extend, ada identify, ada ukur untuk panjang, ada ukur untuk area. Kemudian ini ada mapnya, ini untuk atribut data. Kemudian ada base map. Base map ini saya bikin check point, yaitu ada base mapnya, ada non, open cycle map, sampai map quest areal. Ada juga nanti Google Maps begitu. Kemudian kemudian dari form add point, di sini menggunakan desain seperti ini, sama masih desain flat. Kemudian ada ini checklist, nantinya untuk ini adalah untuk koordinat, kemudian ini untuk picture-nya, dan ini nama aset, kategori, sumber, foto. Kemudian untuk form pop-up sendiri itu sama seperti dari desain form add point, tapi di sini tidak ada seperti untuk digitasi on screen menggunakan kursor atau input menggunakan keyboard begitu, karena ini hanya untuk menampilkan data saja begitu. Untuk foto, kemudian nama aset, kategori, sumbernya itu maksudnya jika nantinya ditambahkan data, sumbernya itu dari mana begitu. Kemudian ada foto, dan ada edit, yang nantinya misal data itu dibuka pop-up-nya, informasinya, kemudian bisa diedit langsung dari sini. Kemudian ada form buffer. Form buffer ini terdiri dari input save file, distance, segments, selected only, merge result, output save file, kemudian override, checklist, dan ada buttonnya browse untuk input, browse untuk output, OK, cancel. Semuanya saya bikin desainnya flat karena saya sendiri suka desain yang flat. Kemudian juga ini lebih kekinian begitu. Kemudian
saya akan menjelaskan tentang demo produknya. Saya akan menjalankan produknya. Produknya sendiri nanti akan jadinya seperti ini. Seperti ini. Jika dibesarkan akan seperti ini. Inilah tampilan dari GUI yang tadi dibuat dan script yang sudah dibuat. Ini adalah aset, menampilkan aset kesehatan dari Kabupaten Sleman. Kemudian ada data titik, aset kesehatan, data garis, data area. Dan saya akan mendemonstrasikan untuk ini normal mode biasa untuk klik-klik, kemudian pen, ini bisa menggerakkan, kemudian ada zoom in, zoom out, kemudian identify nanti untuk membuka pop up. Untuk pop up-nya sendiri untuk Map Benjis harus diklik di sini dulu, kemudian klik di sini, kemudian dapat ditampilkan begitu. Karena Map Benjis sendiri perlu untuk istilahnya pas dari lokasi itu sendiri, pas dengan titiknya. Kemudian ada untuk mengukur panjang, kemudian ada untuk mengukur area seperti itu. Kemudian ada untuk base map-nya, saya contohkan satu saja seperti Google Maps seperti ini. Nantinya base map ini memudahkan untuk lebih mengenali lokasi-lokasi dari asetnya sendiri. Kemudian saya akan mencoba query, contohnya Mohyudan. Nah, di sini terdapat pop-up pada Kecamatan Mohyudan ditemukan 3 fasilitas kesehatan milik Kabupaten Sleman. Oke. Kemudian saya pilih Sumber Rahayu, desa saya ditemukan 2 fasilitas kesehatan. Oke. Puskesmas di sini, kemudian dapat dicek seperti ini. Puskesmas, kategori puskesmas, sumbernya kegiatan updating, dan dapat diedit. Masukkan password Anda. Oke. Passwordnya ini adalah nama puskesmas, ini dapat diganti seperti ini, kemudian dapat di save, data sudah tersimpan. Oke. Kemudian data ini nantinya juga dapat dihapus juga jika nantinya datanya itu salah begitu. Dan ada saya tampilkan untuk nantinya menambah data, contohnya saja saya tambahkan data ini rumah sakit DIY. Dapat diketahui rumah sakit DIY nanti di sini, kemudian dapat juga dihapus. Kemudian dapat add point. Untuk add point-nya sendiri seperti ini contohnya. Kalau diklik di sini akan tertunjuk koordinatnya, nanti dibuat contohnya nama asetnya RS Bahagia, kategorinya rumah sakit, dan sumbernya coba fotonya oke. Indeksnya 13 100 saja, save. Oke. Data wis kesimpan, jadi datanya sudah tersimpan di sini seperti terlihat. Kita coba identify seperti ini. Oh, salah.
ini datanya tadi di mana ya? Iya. Ya, seperti itu untuk datanya. Mungkin nanti saya cek lagi, seharusnya sudah masuk. Kemudian saya lanjutkan untuk buffer seperti ini. Saya contohkan untuk menambahkan data yang ada di situ, kemudian distanya saya buat 100, segmennya 20, private only, false, ini juga false, kemudian outputnya ini di sini saja jajal. Alright, oke, lagi semoga beruntung. Ya ini karena masih ada error yang saya juga belum tahu terkait pastinya, akan saya benahi lagi. Oke, dan untuk export to Excel dan export to map-nya saya masih mencari-cari untuk bagaimana script-nya dibuat begitu. Dan semuanya sudah saya tampilkan seperti ini atributnya. Ini adalah demonstrasi dari produk saya dengan desain project dengan library MapGenGIS dengan desain flat. Saya tutup ininya. Dan saya akan menjelaskan tentang script-nya. Untuk script-nya sendiri, dari form utama ada seperti ini, ada untuk memanggil dari resource-nya, kemudian ada memanggil dari app-nya sendiri, dan ada ini untuk menyambungkan dengan form pop-up, form add point, form buffer. Ini adalah di sini untuk mendeskripsikan dari nantinya script-script yang dibuat di bagian bawah-bawah gitu. Dan ada ini untuk ini juga untuk ini terkait dengan resource-nya dan terkait dengan map-nya. Kemudian di sini ada base map. Base map ini script-nya seperti ini. Di sini ada providernya non. Kalau di sini contohnya Google Maps, providernya Google Maps begitu. Dan ada tool-toolnya seperti ini. Untuk toolnya identify seperti ini. Kemudian untuk data terkait dengan add data dan remove data, scriptnya seperti ini. Remove data hanya satu baris remove terkait dengan selected layer. Kemudian ada data grid view event untuk terkait dengan atribut dan nantinya fungsi-fungsi yang misalnya diklik dapat menunjukkan ini. Kemudian ini untuk query itu seperti ini, dan dapat di sini untuk menunjukkan tadi pop-up-nya tadi. Kemudian ada ini untuk kan tadi saya membuat 3 query, ada kecamatan, kemudian desa dan aset. Scriptnya seperti ini, hampir-hampir sama nantinya, hanya ditambahkan saja untuk desa dan aset. Kemudian ini saya ini yang desa tadi. Kemudian ada add point, button add point. Ini dibawa ke depan seperti tadi. Formnya ditunjukkan ke depan. Kemudian ada button buffer. Ini juga hampir sama dengan add point scriptnya. Dan mouse eventnya mouse up ini untuk menampilkan pop up yang nantinya yang tadi saya klik tadi dengan mouse event ini scriptnya seperti ini. Dan ada ini load asset fastcache yang di atasnya tadi form utama ini saya belum menjelaskan. Untuk loadnya ada layer batas desa seperti ini, kemudian saya simbolisasi. Kemudian layer jaringan jalan saya juga simbolisasi secara
manual dipilih satu-satu juga. Kemudian ini yang di bawah ini untuk load aset kesehatan, saya juga melakukan simbolisasi secara manual. Di sini ada untuk add layernya. Kemudian lanjut dengan form pop-up. Form pop-up ini hanya seperti ini untuk scriptnya. Semua script yang form ini berhubungan dengan form utama. Jadi saya berikan ini initialize komponen form utama objek, form utama initialize, biar saling terhubung. Kemudian ini untuk editnya saya tadi memasukkan password dan di save. Kemudian untuk browse dari foto. Kemudian ini untuk hapus, cmd hapus atau command hapus yang tadi saya contohkan. Kemudian cancel, ada form closing untuk close form pop-up-nya. Dan lanjut dengan form add point. Form add point ini ada sama seperti form pop-up tadi. Kemudian ada radio button tadi untuk mengatur tentang ceknya, misal digitasi, dicek, dapat menunjukkan koordinat atau di input secara manual begitu. Kemudian ada cmd browse untuk foto sama seperti form pop-up tadi. Kemudian ada cmd save yang lumayan banyak. Cmd save ini untuk nge-save tadi datanya. Kemudian ada cancel, load data ini dibuat kosong agar nanti jika sudah di save, kemudian dibuka lagi itu formnya itu sudah kosong dan ada form closing. Dan untuk form buffernya seperti ini. Untuk form buffer ini untuk loadnya seperti ini, cbo input untuk menginput combo box input untuk menginput dari data save filenya sendiri. Kemudian browse input dapat juga dipilih save filenya dari luar. Kemudian browse output yang outputnya save file dari outputnya dari buffernya sendiri. Kemudian ada button OK untuk jika sudah mengisi, kemudian di OK, kemudian cancel, ada form closing, kemudian di form closing. Untuk ininya reference-nya using ini hampir sama seperti di form utama. Seperti ini ada tambahannya, ada Windows Form, System IO, AX Map Benches, dan Map Benches. Begitu. Kemudian di sini di bagian pop-up itu ada ditambahkan using Microsoft Visual Basic untuk nantinya password. Mungkin sekian dulu, dan saya tampilkan dulu. Mungkin sekian dulu proyek yang saya demonstrasikan dan saya presentasikan. Semoga proyek ini nantinya dapat dilirik dan juga dapat dikembangkan lebih baik lagi, dan tentunya semoga produk ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait dan juga masyarakat secara luas. Begitu. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.